Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada season yang kedua ini kita memasuki bagian tanya jawab. Jadi apabila ada yang ingin dipertanyakan untuk kita bisa menjawabnya, maka dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan materi. Kalau tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan dari ikhwan. Ustaz, ana mau tanya. Cuaca pada bulan ini sangat panas, terutama saat zuhur. Matahari sangat terik. Apakah boleh beruzur dengan keadaan tersebut untuk tidak salat di masjid? Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita malah pergi ke warung walaupun panas. Apakah hal tersebut menunjukkan lemahnya iman? Ya, kalau sampai meninggalkan yang wajib, ya jelas lah. Ya. Karena akidahnya Ahlus Sunnah al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita meyakini bahwa salatul jamaah fil masjid wajib, berarti meninggalkannya adalah maksiat. Ya. Maka ini jelas tanda lemahnya iman. Sebenarnya boleh untuk menunda salatul zuhur yang dilaksanakan di masjid apabila matahari sangat terik sampai suasana agak lebih dingin. Tapi saya kira di negeri kita ini sepanas-panasnya tidak seberapa. Beda kalau kita di Timur Tengah sana, di Saudi Arabia misalnya. Ya. Itu memang luar biasa kalau sedang puncak-puncaknya. Bisa sampai 50 derajat mungkin. 46 derajat. Itu pun
waktu sholat zuhur masih dilaksanakan seperti biasa. Baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Nah, kalau di tempat kita 35 palingnya. Sampai 40. 35 itu sudah top sudah. Ya, 35, 36. Jadi saya kira sepanas-panasnya tidak seberapa. Apalagi kalau panas di tempat kita ini kan masih masih lembab ya. Beda dengan di sana, panasnya itu memang betul-betul kering. Nah, jadi kalau benar-benar memang panasnya itu sudah sangat tinggi, yang memang tidak disanggup untuk keluar melaksanakan sholat di waktu yang sangat panas terik itu, boleh untuk menunggunya sampai dingin. Kata Nabi, fa'abridu bis sholat. Fa inna syiddatal harri min fihi jahannam. Ya, maka tunggulah waktu dingin untuk melaksanakan sholat, karena teriknya panas yang dahsyat itu termasuk dari uapnya neraka jahannam. Nah, namun itu dengan kebijaksanaan imam al-masjid. Ya, tapi kalau di masjid tetap disuarakan azan, kumandangkan azan. Nah, ya kita harus mendatanginya. Thayyib. Jadi apabila kita meninggalkannya, ya meninggalkan jamaah yang kita yakini wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bila kita sholat berjamaah, dorongan untuk melakukan sholat sunnah sangat kuat. Nah, tetapi bila sholat sendirian di rumah, kita menjadi malas untuk melakukan sholat sunnah. Misal ba'da zuhur. Apakah yang demikian juga termasuk lemahnya iman? Ya, termasuk lemahnya iman, tetapi bukan iman yang wajib. Ya, karena sholatnya tidak sampai wajib. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memang merasa malas untuk sholat sunnah di rumah, ya sholat sunnahlah di masjid. Walaupun memang yang utama di mana sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalawat ba'dal maktubat. Baik, kata beliau, beliau menyatakan afdhalus shalatil mar'i fi baitihi. Ya, afdhalus shalatil mar'i fi baitihi. Seutama-utama salatnya seseorang adalah di rumahnya. Dan ini selain al-maktubat, illa al-maktubat. Beliau menyatakan afdhalus shalatil mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Ya, seutama-utama salatnya seseorang adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib. Ya, salat apa saja, termasuk salat ratibah. Ya, salat sebelum salat yang wajib atau sudah salat yang wajib. Maka yang utama adalah di rumah. Karena keumuman hadis yang telah kita sebutkan tadi. Namun kalau kita tidak bisa mencapai yang utama seperti itu, dan kita bersemangat apabila di masjid, ya laksanakanlah di masjid. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas kalau kita selalu menjaga perkara-perkara yang sunnah, itu akan menguatkan kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Ya. Tapi kalau perkara-perkara sunnah itu sering kita abaikan, nanti pada suatu saat kita akan sampai pada tingkatan di mana kita akan termotivasi untuk mengabaikan perkara yang wajib. Ya, makanya kata ahlul ilm, al-khairu yajlibul khair. Yang namanya kebaikan itu mengundang kebaikan. Kalau kita terbiasa menjaga yang sunnah, itu akan terbawa untuk kita biasa menjaga yang wajib.
Tapi kalau kita biasa mengabaikannya, suatu saat kita akan sampai pada tahapan di mana kita akan mengabaikan yang wajib. Ya. Nah, sebagaimana apabila seorang terbiasa dengan yang makruh, suatu saat dia akan sampai pada tahapan di mana dia akan menggampangkan yang haram. Ya, karena asyarru yajlibu syarr, yang namanya keburukan itu mengundang keburukan. Ya. Jadi walaupun tingkatnya sunnah, maka berupayalah untuk menjaganya, karena dia akan mendorong kita untuk menjaga yang wajib. Sebagaimana berupayalah untuk menghindari yang makruh, karena dia akan membuat kita berupaya selalu menghindari yang haram. Bahkan sebagian salaf, mereka berhati-hati dari sebagian perkara yang mubah. Khawatir perkara yang mubah itu membawanya kepada yang haram. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Apakah ada hadis larangan bersandar dengan tangan kiri? Lantas bagaimana hukumnya? Haram atau makruh? Saya tidak tahu apakah ada hadisnya bersandar dengan tangan kiri. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, ana melihat seorang salafiyun terkena suatu penyakit. Apa itu yang dimaksud ujian? Bagaimana dengan orang awam yang juga terkena penyakit yang berat, apa juga disebut ujian? Ya, ujian atau cobaan dari Allah itu bermacam-macam bentuknya. Ada penyakit, ada kematian, ada kekurangan harta, kekurangan makanan, ya, kekurangan atau ketidakpunyaan tempat tinggal, ya, macam-macam ujian Allah itu. Ada bentuknya kemiskinan, kelaparan, ya. Jadi tidak harus bentuknya adalah penyakit. Namun seberat-berat ujian dalam perkara dunia masih lebih ringan dibanding ujian dalam perkara agama. Ya. Orang yang tertimpa musibah dalam perkara dunianya itu paling polnya adalah ketika dia meninggal, selesai urusannya. Ya, seberat apapun ujian itu, kalau nyawanya hilang, selesai. Dia tidak akan merasakan lagi. Tapi kalau ujiannya pada agamanya, ini urusannya tidak sampai dunia saja. Ya, ujiannya akan berlanjut sampai akhirat kelak. Di hadapan Allah, dia masih akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana, ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah kami dalam agama kami. Ya. Karena kalau musibah dunia itu gampang urusannya. Tapi kalau musibah agama terkait dengan keyakinan, pemahaman, wah itu urusannya panjang. Ya. Dalam kubur pun dimintai pertanggungjawaban. Di hadapan Allah nanti juga harus dipertanggungjawabkan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan musibah kita bukan dalam agama kita. Nah, apa sakit orang awam atau jahil tersebut juga bisa menghapus dosa-dosanya? Asal dia sabar. Ya. Hatta orang awam, kalau dia ditimpa musibah dan dia sabar, bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dimurka oleh Allah, maka itu bisa menghapuskan dosanya. Ya, menghapuskan dosanya. Baik. Apa ada perintah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram? Ya.
Puasa tanggal 9 dan 10 Muharram itu yang diistilahkan dengan puasa Asyura. Dengan puasa Asyura. Nabi SAW berpuasa Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa Asyura. Hukumnya sunnah. Setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan. Sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Tapi setelah datangnya puasa Ramadan, hukumnya adalah sunnah. Ya. Dianjurkan kita untuk berpuasa Asyura. Ya. Puasa Asyura itu adalah puasa di mana dilakukan dalam rangka syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena terselamatkannya Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Maka dalam rangka syukur terhadap nikmat ini, dahulu al-Yahud berpuasa Asyura. Tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan beliau mengetahui hal ini daripada al-Yahud, maka beliau mengatakan kita lebih berhak daripada mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau pun memerintahkan untuk puasa Asyura. Hanya saja kita disyariatkan untuk menyelisihi al-Yahud di dalam berpuasa Asyura. Mereka berpuasa tanggal 10. Maka disyariatkan kita berpuasa tanggal 9 dan 10 mukhalafatan lil Yahud. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya, dalam riwayat lain juga bisa berpuasa tanggal 10 atau tanggal 11-nya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menukilkan dari Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, ada 3 bentuk puasa Asyura. Imma kita berpuasa tanggal 9 dan 10, wa imma kita berpuasa tanggal 10 dan 11, dan kedua ini yang utama. Ya, tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11, ini yang utama. Dan ada pula tanggal 10 Asyura. Ini boleh, tapi kurang disenangi. Atau dalam istilah lainnya makruh. Sebab apa? Kita diperintahkan untuk mukhalafatul Yahud. Untuk menyelisihi al-Yahud. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillah, Ustaz, ana sekarang merasa dalam keseharian lebih bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah dibanding kesungguh-sungguhan dalam belajar ilmu. Bagaimana nasihat Ustaz mengenai kelemahan ana tersebut? Saya kira sudah ada jawabannya tadi. Ya sudah murojaah aja jawabannya tadi. Yang intinya, ya kita minit lah. Ya, bukan tidak boleh mencari nafkah. Namanya kita hidup di dunia ini tidak mungkin tanpa kita mencari nafkah. Ya. Hanya saja bagaimana kita meminitnya, di mana mencari nafkah itu tidak mengalahkan kepentingan kita untuk mencari ilmu. Dalam ayat Al-Qur'annya kan dikedepankan akhirat sebelum dunia. Kata Allah, ibtaghi fima ataakallah daral akhirah. Ya, perhatikan perintahnya ini. Carilah dari apa yang Allah datangkan kepadamu kampung akhirat. Ya. Perintahnya apa? Cari. Ya, perintahnya cari. Carilah apa yang Allah pada apa yang Allah datangkan kepadamu kampung akhirat. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan engkau jangan lupa bagianmu daripada dunia.
Ketika terkait dengan urusan dunia, kalimatnya hanya jangan lupa. Bukan diperintahkan untuk mencari, tapi jangan lupa. Artinya prioritas kedua. Ya, penekanannya pun beda. Kalau akhirat cari, kejar, tapi kalau dunia jangan lupa. Kalau sekarang ini kan kebalik. Dunia itu kejar, cari. Kalau akhirat jangan lupa. Ya. Jangan sampai lupa ngaji ya. Kan kalimatnya begitu. Itu keliru. Mestinya apa? Jangan sampai lupa cari nafkah ya. Ngajilah, tapi jangan lupa cari nafkah. Bukan cari nafkah lah, tapi jangan lupa ngaji. Itu kebalik. Ya. Sehingga ya perlu kita benarkan cara ataupun pandangan kita dalam menatap kehidupan ini. Ya. Di mana akhirat itu adalah yang paling utama. Sehingga saya katakan tadi, kalau kita mau sabar dengan pemberian Allah yang sedikit, selama akhirat kita terjaga itu lebih baik. Dibanding kita menghabiskan waktu yang banyak untuk dunia kita hanya sekedar mengejar kemapanan. Sementara akhirat kita telantarkan. Kita tidak akan lebih baik. Kita tidak akan lebih di bawah hidayah Allah dibandingkan dengan keadaan yang pertama. Ya, betapa banyak ikhwan yang semula niatnya kalau dia sudah mapan dia akan rajin ngaji. Kalau dia sudah mapan maka dia akan berangkat untuk belajar. Entah berangkat ke pondok atau berangkat ke tempatnya masyayikh. Niatnya seperti itu. Tapi di tengah perjalanannya dia jadi korban dunia. Ya. Rencana tinggal rencana, cita-cita tinggal cita-cita. Ya. Bahkan ada pula sebagian cita-citanya tidak terwujud untuk bisa belajar setelah mapan, ya, jauh panggang dari api. Ya. Dunianya pun tidak dia dapatkan. Kerja yang dia lakukan gagal, belajarnya juga tidak. Maka sabarlah dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Ya, boleh kamu mengejar dunia, ya, tapi coba minit. Coba cari pekerjaan yang kira-kira tidak melalaikan akhiratmu. Dan tidak sampai mengurangi nilai ataupun kebaikan yang selama ini kamu sudah berada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, di sini tinggal bagaimana kita menata kehidupan kita. Ya, tinggal bagaimana kita menata kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena dengan angan-angan, tetapi kita tidak mengukur kemampuan diri kita. Ya, boleh seorang bercita-cita yang baik, tapi ukurlah kemampuan diri. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah itu merahmati seseorang yang tahu akan kadar dirinya. Nah, barakallahu fikum. Apakah hubungan antara mau'izah Rasulullah begitu juga anjuran menuntut ilmu? Ya, tadi kan kaitannya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk takwa. Ya, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Kata beliau, aku berwasiat kepada kalian untuk takwa kepada Allah azza wa jal. Nah, untuk mencapai takwa itu butuh apa? Butuh ilmu. Nah, itu kaitannya. Makanya dibahas tentang ilmu. Takwa tanpa ilmu itu omong kosong. Ya, omong kosong. Bagaimana kamu akan takwa kepada Allah sementara kamu tidak punya ilmunya? Sementara takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kamu tidak tahu apa yang perintah Allah, apa yang larangan Allah. Nah, kemudian apa kaitannya dengan anjuran Syekh Rabi dalam masalah mawaddah dan i'tilaf? Ya, beliau belum masuk sepenuhnya ke dalam
tema pembahasan mengenai kasih sayang dan persatuan. Tapi beliau ini masih memulai dengan hal-hal yang berupa prinsip yang lebih penting untuk pribadi-pribadi setiap muslim, yaitu anjuran untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belum sepenuhnya masuk ke dalam masalah mawaddah dan i'tilaf. Ini satu hal. Ya. Hal lainnya, di dalam wasiat beliau alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi sabar. Ya. Butuh kesabaran. Ngaji pun butuh sabar. Sedikit demi sedikit. Karena tidak ada satu perkara yang tidak membutuhkan kesabaran. Apa saja butuh kesabaran. Termasuk ngaji. Nah, jadi kalau belum sepenuhnya masuk ke dalam tema, ya nikmati aja dulu. Insya Allah nanti masuk ke dalam tema intinya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.